pas udah bertelur lalat yang betinanya mati. Ini lalatnya BSF ya. Jadi dia bertelur, kita ambil telurnya, lepaskan, jadi manggut. Kalau ini sampai manggut ini bisa dipanen, dia tuh kira-kira 15 hari lah. Sudah bisa panen, kan ini kita jual. Saya Aura, Bu. Saya Joya. Saya Neta, Bu. Oh, Mira sama Pak Nur, kita berdua. Bu, pertanyaannya bisa nggak Bu kayak diceritakan gimana latar belakang Bapak sama Ibu untuk memulai budidaya manggut ini? Ya. Kalau yang belakang ini sih kan awalnya kan karena dia punya teman sampah dan ayam kan, kerja ayam curi sama orang. Banyak ya. Karena habis itu cari di YouTube kan ternyata ada manggut. Pas cari lihat-lihat gitu. Kita bikin awalnya kita kan cari orang ada di kadang ini yang di para manggut. Dikasih lah manggut aku bikin tadi manggut di kilo. Ya kembang kan. Awalnya iseng-iseng aja. Habis itu pas iklan di Facebook kan banyak yang permintaan, banyak yang cari, banyak yang beli kan di sini. Akhirnya kita kembangkan. Berarti ini udah berapa lama Ibu sama Bapak Dari menjalankan 2021 sebelum COVID tuh. Ya, awalnya kita konsumsi untuk sendiri aja kan, kita pelihara ikan, pelihara ayam. Pas tahun 3 itu udah kita jual keluar. Pas tahun ketiganya Ibu? Jalan mau tahun ketiga Ketiga. berjualan keluar. Udah besar. Boleh kan cuma dikit-dikit aja. Apa manfaat utama Ibu manggut ini bagi masyarakat? Misalnya kayak di pakan ternak gitu kan, ataupun untuk pengolahan limbah gitu. Karena untuk pakan ternak kan proteinnya tinggi. Katanya kita punya ayam tuh telurnya telur setiap hari. Protein tinggi gitu. Ikan juga bagus. Jadi kita simpan itu besar-besar, kan beda lah pertumbuhannya sama pakan biasa gitu. Karena ya selain itu kita mengurangi sampah organik kan. Jadi bisa untuk makannya gitu kan? Ya, jadi setidaknya kita berperan lah untuk mengurangi sampah atau kadang. Jadi Ibu jenis apa Ibu? Kan ini lalat BSF. BSF. Dan powder layar ya. Berarti yang tadi itu semua Ibu? Iya. Jadi beda kalau belatung yang ada di itu beda tuh. Belatung itu lalatnya lalat hijau. Jadi lalatnya beda panjang-panjang. Tadi ada yang ada yang berwarna Hanya sama aja tuh. Karena ada yang kena matahari, ada yang baik. Bagaimana tahapan awal Ibu dalam memulai budidaya manggut? Dulu tahapannya ya itu dikasih kan orangnya lagi digital. Itu kita kembangkan jadi lalatnya bertelur kan, terus kita tetaskan lagi yang satu
bibitnya. Awalnya kita cari-cari apa sendiri itu pakai buah. Cuman yang masuk itu cuma 1, 2, lagi. Karena lama, kita cari ada nggak yang peternak yang lain. Ternyata ada, kasihnya bibit. Itulah yang kita. Kalau untuk media Bu, media apa sih untuk digunakan untuk membuang anggur itu? Jadi kan itu ada media di bawah, biopon namanya, biopon semen, ada biopon plastik itu dari kayak baskom itu untuk penetasan telur. Ada juga biopon yang besarnya dari plastik juga bisa juga. Tapi kalau bagus biopon semen lagi. Kenapa tuh Bu? Ke bawah karena suhunya itu bisa kalau terlalu basah dia diserap sama tanah ya. Sebenarnya nggak boleh licin kayak ini aja kasar kayak lantai itu aja misalnya. Kalau plastik kalau dia ini kan jadinya panas jadi suhunya tuh nggak bisa menyesuaikan. Tapi sebenarnya bisa pakai plastik. Bisa pakai plastik juga. Misalkan kita harus lihat ini panas nggak. Kalau panas kita kasih ampas kelapa. Itu dia makan ampas kelapa. Ya, ampas kelapa. Pokoknya semua yang Oh, berarti kalau dinas limbahnya tuh benar Bu, dinas limbah apa aja yang digunakan? kalau di sini kan limbah sebenarnya semua sampah organik itu yang lunak itu dimakan sama makan. Kalau yang keras kayak apa ya itu kayak kulit jari yang itu kan kita hancurkan dulu di apa dicacah jadi bubur. Kita di sini biar enteng biar mudah kan kita pakai sampah dapur kayak nasi, ikan, lalu ada bekas masak, ayam, sayur. Jadi kan ini makanannya bagian daging, hotel. Kalau itunya Bu, siklus hidup anggurnya Bu dari telur hingga panennya itu berapa lama tuh? Kalau siklus hidup tadi kan 40 hari. Kalau sampai panen itu cuma 21 hari, 15 hari udah bisa. Berapa Bu? 15 hari. 15 hari? Kita kan jual di sini nih untuk pancing. Nah, itu biasanya masih kecil tuh. Ada yang minta kecil, ada yang minta juga yang besar-besar. Itu 30 hari. 30 hari Bu, sampai ke panen. Siklus hidup itu 40 hari sampai lanak. Jadi lalat. Ini apa ya? Prospeknya. Ini Bu, bagaimana cara memanen maggot yang baik Bu? Kalau panennya kan tadi kumpulin aja kan. Kalau pakannya kering, kan tadi udah ada kumpulin, tak ambil, sisa dari tadi kalau makan sama ayam. Misalnya kalau masih ada sisa-sisa di situ gimana Bu? Ini kita bersihkan kan. Kalau masih ada sisa-sisanya kasih ke ayam. Masih nanti ayam yang milih dia, pilih makanannya sama ayam. Jadi kalau pakannya basah, kalau panen masih basah, kita kasih aja ampas kelapa di atasnya itu dia kumpul. Kita beda. Oh, beda kita punya Bu. Kalau kita beli kalau pas kelapa ini gratis. Kita dari sini Bu, dari sana. Kamu terapi lagi? Jadi Bu, kami keberhasilan budidaya maggot itu semoga Bapak semua Makannya dulu. Kalau suhu jangan terlalu panas, jangan terlalu. Kan kota Padang suhunya kan makannya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nggak boleh kena cahaya matahari langsung. Kalau kayak gitu Mati dia. Kalau kena cahaya matahari langsung ya, kalian bilang dikasih atap. kalau dingin tuh Kalau terlalu lembab, kalau terlalu suhunya terlalu dingin. hujan kan ada hujan nas minggu dong kok. Kalau di kota Padang ini masih aman lah. Jadi kayak, tapi bisa-bisa aja kayak di Solo kan ini ya. Masih aman sih. Kecuali jangan terlalu lembab makanannya. Makan
kalau karena kemarin ini hujan, Iya. kan agak lembab, ya itu Tempatnya bagus. agak bau. Oh, kalau nggak panas nggak bau ya. Oh, kalau mengatasi bau, malam itu ada makanan itu dari pasti, tapi kan nggak bau, baunya bau asam. Kalau mengatasi hama, karena terus kalau burung itu nggak lihat aja. Itu kalau makanan yang difermentasi itu kayak apa tuh? Ya semuanya. Kita kan di sini cuma terima sampah dapur. Berarti itu difermentasi gitu. Ini pasti. Dan kalau sampah dapurnya udah busuk itu kan nggak bau kan ya. Kalau difermentasi kan dia berubah jadi asam kan. Yang namanya kandang ya tetap ada baunya kayak kandang ayam tapi bau karena sapi bau kan Tapi dia nggak bubar kan keluar kayak cuma di area. di area itu aja. Keluar dari pintunya nggak kecil lagi. Ya, Bu. Jadi apa dampak budidaya maggot kita terhadap pengolahan sampah organik? Ya kita kan mengurangi sampah organik. Iya. Kita berperan dalam mengurangi sampah organik. Itu 1 ton apa? 3 ton. Nah, itu kurang 3 ton per bulan kita menghabiskan sampah organik. Kalau ada yang ngantarkan ke sini, diterima. Nah, kemarin ada mahasiswa juga penelitiannya tentang ekonomi. Jadi dia ngantar sampah EBG ke sini, kita kasih uang. Kalau ada yang ngantarin sampah, kita terima. Jadi ada yang mau misalnya nyari sampah, gitu. Dia bisa menghasilkan uang juga dari sampah-sampah yang Itu duitnya gimana? Kayak per kilo kilo, per kilo. kilo 300 ya, gitu. 300 rupiah. Apa nasi ya? Semuanya nasi. Karena yang pembudidaya ini kan masih sedikit, seharusnya pemerintah melirik lah. Iya, seharusnya ada. Iya. Karena kita usaha nih selain karena apa dapat untung juga, ya, makanya kita bisa bertahan. Bagaimana sih daerah maggot ini dalam mendukung konsep daur ulang atau ekonomi sirkular? Kalau sudah ulang bagus. Soalnya bagus. Satu-satunya yang bisa memperorganisasi kita cepat itu maggot. Jadi, kalau kalau yang lain kan dibikin kompos apa segala macam, wah itu enzim. Ya, tapi yang cepatnya bisa menghabiskan itu maggot. Jadi kita kasih sampah nasi sekarang ini nggak harus malam habis itu. Dalam semalam habis. Ya, 1 kilo maggot, 1 kilo kalau pakai dia bisa makan. Walaupun lebih dari itu bisa habis. Karena aku berusaha maggot. Makanya peran maggot itu bagus mengatasi sampah ya. Dan itu kan bisa dapat uangnya. Uangnya kalau kita jual kan. Berapa misalnya modal awal dan keuntungan yang bisa ditemui? Kalau modal awal tergantung mau produksi berapa. Kalau hanya produksi untuk rumahan, maksudnya mengatasi sampah organik di rumah, ya, cukup beli apa bioponnya itu dari plastik itu. Tapi kalau yang memproduksi itu lebih besar lagi. Kalau mau sebesar ini, kalau kita kan dulu awalnya sedikit, tambah lagi. Kalau 200.000 itu udah habis. Nah, kalau harga jualnya, kalau di sini kita jual maggot per kilo itu 20.000, jelas itu 5.000. Tergantung kita pandai cari di pasar. Kita banyak di sini mancing. Karena hobinya mancing tuh. Pakai itu Umpannya. Kita jual telur juga, telur ke pembudidaya yang lain. Karena mereka beli di sini telur. Bagaimana prospek budidaya maggot di depannya? Ini dalam satu usahanya kan yang membutuhkan kesabaran. Iya. Kita menjalani usaha. Insya Allah prospeknya besar.
dipelajari dulu. Pokoknya banyak pelajarinya. Sabar, dan pemasaran harus aktif cari pemasaran. Pemasarannya sekarang bisa medsos kan? Iklankan di medsos. Berarti kalau ibu ini di mana bu pemasarannya bu? Nah, kan ada yang kita jual kan nggak pernah ketemu sama sekali. Kita pakai sistem transfer, kirim, transfer, kirim. Pernah ketemu sama orang yang ada. Berarti kalau kira-kira bu dari modal ibu sama keuntungan itu gimana bu? Kalau mau modal sebesar ini, udah balik gitu. Iya. Udah balik. Pokoknya omset rata-rata paling kecil 4 juta lah. 4 juta. Paling besar berapa bang? Mau sampai berapa? 8 juta. Itu berapa? Sebulan. Makanya karena ya sabar menjalankan bersama. Jangan lupa aktif cari pemasaran. Kita ada barang mau dipasarkan kemana? Gitu kan? Pasar iklan, di medsos. Menurut Ibu, bagaimana cara mengenalkan budaya Manggot kepada siswa di sekolah? Di sekolah nih kita kasih mungkin sebenarnya kalau masuk ke sekolah kan dari pemerintah. Iya. Karena kita bukan lembaga, kita ini mandiri, perorangan. Jadi untuk bisa masuk ke sekolah kan harus ada izin segala macam. Kita sebenarnya kita kenalkan, apalagi ada rezeki sekarang kan, sisa-sisa makanannya bisa ditaruh di sana. Maggot. Kita ada pelanggan maggot, pelanggan telur. Ini mereka di lapas Muara nih, lapas penjara. Jadi mereka beli telur di sini. Mereka pelihara maggot di sana untuk mengatasi paparan alat pidana. Bisa makannya. Jadi kalau ke sekolah mungkin bisa kita kerjasama sama instansi sekolah. Itu sebenarnya maksudnya sih lewat pemerintah. Tuh, kalau kita kan mandiri. Kalau dikenalkan pun kalau istilahnya apa hukumnya bagi kita. Kalau pemerintah kan mereka bisa mengkampanyekan sampah, pengenalan sampah ya. Kita berharapnya juga dikenal. Bisa nanti bekerja sama kan dengan Dijen Manggot. Kalau ibu kan ada juga yang beli kayak sejenis kayak telurnya gitu bu. Beli itu untuk apa tuh bu? Atau di pelihara dulu Kayak kayak lagi. Manggot itu? Mereka kan pembesaran aja. Ini kan pembudidaya tuh beli telur sini mereka pembesaran aja nanti dijual. Atau dikasih ke ikannya, atau dikasih ke ayamnya. Kalau irit makannya lebih murah kan. Kalau